Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhenda. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu pengantar aplikasi komputer. Di sini ada kejahatan komputer. Saat ini komputer sangat identik dengan internet. Internet bagi sebagian kalangan sudah menjadi kebutuhan pokok yang nyaris sama pentingnya dengan makan. Tak heran jika pertumbuhan penggunaan internet terus meningkat. Manusia sudah menganggap internet sama pentingnya dengan makan, lebih ekstrim yaitu dengan bernapas. Karena itu, seiring dengan pertumbuhan internet, tercipta juga suatu paradigma baru dalam berbagai bidang, dan salah satunya adalah ekonomi. Selanjutnya, salah satu contoh yang paling banyak sekarang ini adalah melakukan transaksi bisnis atau berbelanja lewat internet. Ternyata tidak hanya di negara-negara maju, tetapi di Asia juga model seperti ini sudah lazim dipakai. Kemajuan teknologi komputer, teknologi informasi, dan teknologi komunikasi menimbulkan suatu tindak pidana baru yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Akhirnya komputer digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diperkirakan kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer ini telah menyebabkan kerugian yang cukup besar. Namun data statistik dan grafik yang benar-benar akurat masih agak sulit untuk didapatkan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa kejahatan komputer yang tidak terdeteksi oleh korban. Tidak dilaporkannya kejahatan ini kepada pihak yang berwenang. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development memperkirakan 75-80% pelanggaran komputer tidak dilaporkan. Menurut British Crime Survey, para korban tidak melaporkannya karena tidak mengalami kerugian atau kerusakan yang signifikan, dan bahkan bisa kehilangan kepercayaan pelanggan atau customer bagi perusahaan atau organisasi. Polisi tidak melakukan apapun untuk menanggulangi kejahatan ini, ataupun polisi memang kurang mengerti ataupun tidak terlalu tertarik terhadap hal kejahatannya atau dalam bentuk kasus ini. Sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus PT Bank Sentral Asia Tbk. Di dalamnya itu terkait dengan alamat situs pada browser. Banyak sekali nama alamat situs saat ini yang ada di jaringan internet. Hampir semua nama yang ada sekarang memiliki situs tersendiri, tidak kecuali milik salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, yaitu Bank BCA. Beberapa tahun lalu, Indonesia dihebohkan dengan ditemukannya sebuah situs bernama klikbca.com yang ternyata merupakan plesetan dari situs aslinya, yaitu klikbca.com. Di sini klikbca.com menampilkan halaman depan yang sama persis dengan klikbca.com, tapi link-link di dalamnya itu mengarah ke link pada situs BCA yang asli. Walaupun kedua situs tersebut tampilannya benar-benar sama, namun klikbca.com bukanlah milik BCA. Lalu apakah sebenarnya situs klikbca.com? Menurut pengakuan pemiliknya atau Stephen Haryanto, situsnya tidak bermaksud jahat. Ia hanya membuat situs plesetan atau tiposit yang memanfaatkan permainan huruf atau font bagi pengunjung yang kurang teliti. Contohnya ada microsoft.com diketik menjadi microsoft.com. Meski mengaku tidak bermaksud jahat, beberapa orang menuduh situs ini atau situs BCA ini palsu, dibuat dengan tujuan untuk mencuri password atau username pengguna yang kurang berhati-hati yang pada gilirannya akan digunakan untuk menguras rekening yang bersangkutan.
Jumlah situs semacam ini semakin hari semakin banyak. Hal ini wajar karena untuk membuat sebuah situs ini memang mudah dan murah. Berdasarkan pengalaman Stephen, ia hanya mengeluarkan $8 Amerika untuk membeli domain.com, dan hingga saat ini belum ada peraturan yang melarang pembuatan situs plesetan. Lalu, keuntungan apa yang diperoleh dengan memiliki situs semacam ini? Biasanya pemilik situs ini hanya ingin memperoleh trafik yang bisa saja mendatangkan iklan atau komisi karena telah memberikan referensi. Tetapi yang harus diwaspadai, situs ini bisa saja berhubungan dengan masalah kritis seperti keuangan dan lain-lain. Nah, di sini ada definisi kejahatan komputer. Definisi ini diberikan oleh Departemen Kehakiman Amerika bahwa penyalahgunaan komputer dibagi menjadi 2 bidang utama. Yang pertama, penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, username, password, dan data-data penting lainnya. Yang kedua, komputer tersebut merupakan objek atau sasaran dari tindak kejahatan tersebut, seperti sabotase, serangan DDoS yang menyebabkan komputer tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dari definisi tersebut, kejahatan komputer ini termasuk segala akses ilegal atau secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Di sini terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan kejahatan. Nah, kejahatan ini mengemukakan bahwa kejahatan komputer adalah kejahatan yang ditujukan kepada komputer. Dari batasan yang dibuat oleh NVEA, pengertian tentang kejahatan komputer menjadi lebih luas lagi, yaitu segala aktivitas yang ditujukan baik terhadap komputer ataupun dengan menggunakan komputer itu sendiri adalah suatu kejahatan. Nah, ini di sini ada oknum kejahatan komputer, ada hacker vs cracker. Nah, di sini Hacker atau inveritas adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan membuat, memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem. Hacker berarti mencari, mempelajari, dan mengubah suatu untuk keperluan hobi dan pengembangan dengan mengikuti legalitas yang telah ditentukan oleh developer. Hacker biasanya melakukan penyusupan dengan maksud memuaskan pengetahuan dan teknik. Rata-rata perusahaan yang bergerak di dunia jaringan global juga memiliki hacker. Selanjutnya ada cracker. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif, biasanya di jaringan komputer, membypass lisensi atau program komputer secara sengaja, melawan keamanan komputer, mendevice atau merubah halaman web milik orang lain, mendelete data orang lain, mencuri, dan umumnya melakukan cracking untuk keuntungan sendiri, maksud atau karena sebab lainnya karena ada tantangan. Beberapa proses pembobolan dilakukan untuk menunjukkan kelemahan sistem. Nah, di sini ada objek penyerangan dalam komputer. Perangkat keras atau hardware adalah bagian dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh oleh manusia. Perangkat keras terdiri dari terminal komputer, printer, eksternal modem, scanner, mouse, pointing device, disk, tape drivers, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah seperangkat instruksi yang ditulis oleh manusia untuk memberi perintah bagi komputer untuk melakukan fungsinya. Pada dasarnya ada 2 bagian dari perangkat lunak, yaitu operating system, perangkat lunak yang berfungsi sebagai penengah antar perangkat keras dengan perangkat lunak yang ditulis oleh pemakai komputer, dan program aplikasi.
program yang ditulis untuk menyelesaikan suatu aplikasi tertentu. Next, selanjutnya ada data. Data dapat dipersamakan bahwa data seperti darah yang menjadi tanda kehidupan seseorang, begitu pula dengan data yang menjadi sumber kehidupan suatu organisasi. Data dalam organisasi menghimpun berbagai macam informasi dalam perusahaan seperti data jumlah barang, data perjanjian, data keuangan, dan lain-lain. Apabila seseorang mencuri data dari suatu organisasi, artinya ia mencuri aset perusahaan tersebut, sama seperti ia mencuri atau perlengkapan lainnya. Komunikasi bertempat di jaringan. Jaringan membentuk sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk suatu sistem. Dengan jaringan komputer, satu dapat menggunakan data di komputer lain dan memberi berita ke komputer lain walaupun berlainan area. Untuk selanjutnya ada network, merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Terhubungnya komputer ke dalam berbagai network merupakan peluang diserangnya informasi yang tersimpan dalam komputer tersebut. Di sini ada cracker dapat menggunakan satu komputer dalam network untuk menghubungi network yang lain serta merusak sistem network yang terhubung tersebut. Cracker dapat berpindah dari satu network ke network yang lainnya untuk menyulitkan terdeteksi diri atau keberadaannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.